Ayo simpan hartamu di langit. Infak dan sodakoh Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 10352082887. Bank Muamalah, nomor rekening 301021555 atas nama Yayasan Khalid Basalamah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, seperti biasa di hari Kamis siang insyaAllah kita akan melanjutkan bedah buku kita, yaitu Wanita Muslimah Inilah Surgamu, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Jarullah Al-Jarullah. Dan kita akan masuk ke judul baru pada siang ini, semoga Allah berkahi, yaitu larangan terhadap wanita mukminah untuk memangkas rambut kecuali dalam haji dan umrah. Dari judul ini sebenarnya kita sudah bisa ambil sebuah poin, ya, bahwasanya menurut penulis di sini, Islam memandang bahwasanya wanita tidak boleh mencukur rambut mereka dan dibiarkan panjang. Ini sebuah mahkota, ya, bagi wanita yang harusnya dijaga, gitu. Kita berbeda dengan orang-orang non-muslim yang bahkan memotong rambutnya pendek, menyerupai laki-laki. Ya. Bagaimana nanti akan kita jelaskan lebih jauh tentang larangan juga menyerupai satu sama yang lain, ya, lawan jenis. Dan juga memang kita lihat dalam hukum syariat Islam, ya, wanita hanya dibolehkan mencukur rambut di waktu-waktu tertentu. Sebab ada sebab tertentu, seperti misalnya haji dan umroh. Itu pun Anda akan dengarkan nanti bagaimana, ya, bagi laki-laki dalilnya jelas disuruh gundul lebih afdal, sampai 3 kali Nabi SAW doakan, dan orang yang cukur biasa seluruh kepalanya itu didoakan sekali saja oleh Nabi SAW. Tapi kaum wanita tidak boleh gundul, padahal itu afdal bagi laki-laki, ya. Mereka cuma mengambil, ya, kurang lebih 2 atau 3 ruas jari mereka, rambutnya sedikit, lalu kemudian sudah selesai, dianggap sudah selesai tahallulnya. Ini semua berarti ada isyarat dalam syariat Islam memang wanita tidak memotong rambut mereka, ya. Ini adalah simbol khas kaum wanita yang harusnya dijaga. Atau memang ada hal-hal yang darurat sekali, seperti misalnya ada orang dia harus operasi tabrakan, wa na'udzubillah, kepalanya bocor, luka, maka harus dicukur sebagiannya supaya bisa dijahit misalnya. Itu kan kasuistik, ya. Atau misalnya memang ada hal yang lain, misalnya ketumpah cat, ya, sehingga melekat dan rambutnya sudah nggak memungkinkan sama sekali untuk diperbaikin lagi, ya. Mau menggunakan cairan apapun tetap akan seperti itu, maka di saat itu dia boleh memotong sebagian yang rusak itu, ya. Ini hal-hal yang masih dibolehkan. Atau memang dia masih bayi. Nah, ini kalau masih bayi kasusnya beda. Karena ada pendapat ulama yang mengatakan bayi laki-laki dan bayi perempuan tidak ada bedanya, dua-duanya digundul awal lahir. Nanti akan kita jelaskan panjang lebar pendapat ulama berhubungan dengan masalah itu. Namun kita ambil sebuah poin penting dalam judul kita ini, yaitu wanita muslimah sangat dianjurkan untuk memerawat rambutnya. Seluruh laki-laki dan perempuan juga sama. Muslim dan muslimah dianjurkan untuk merawat itu. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, man kana lahu sya'ar falyukrimhu. Siapa yang dikaruniai rambut maka dia harusnya merawatnya, menghormatinya, ya. Tetapi laki-laki dicontohkan Nabi SAW, rambut beliau kadang-kadang sampai ke kuping, ujung kuping, ya, sebatas umumnya biasa laki-laki memendekkan rambutnya, atau sampai ke pundak beliau. Tidak lebih daripada itu, ya. Jadi, supaya tidak menyerupai kaum wanita. Tapi kaum wanita dianjurkan untuk memanjangkan rambutnya. Ya, apakah dari sisi poninya ataupun seluruh bagiannya. Kita akan coba bacakan apa yang ditulis oleh penulis di sini. Kata beliau, segala puji bagi Allah semata, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi terakhir Muhammad SAW. Beliau mengatakan Nabi SAW melarang kaum wanita muslimah untuk menyerupai kaum lelaki, bahkan dengan ucapan laknat yang ditujukan kepada pelakunya. Nah, didoakan dilaknat oleh Nabi SAW kalau ada yang menyerupai laki-laki. Tentu ada hadisnya, ya. Kata Nabi SAW, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, ya. Dan Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya, yang paling mendasar itu kan tentunya cara jalan, penampilan, potongan rambut, ya.
Karena ada kadang-kadang perempuan potong rambutnya sampai seperti laki-laki dan kita sulit bedain ya, antara dia laki-laki atau dia perempuan. Yang lebih unik lagi sekarang lagi musim di beberapa wilayah, saya sempat dapat informasi di Cina, di Korea, tren sekarang wanita gundul kepalanya, rambutnya cukur habis. Ini larangannya jelas dalam Islam, tidak boleh muslimah mengikuti masalah ini ya, kecuali dalam kondisi dia masih bayi. Karena gundul itu ada anjuran untuk kaum laki-laki. Itu pun ya ada hal-hal, ada syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam masalah gundul. Kalau dalam masalah haji dan umroh dia afdal, gitu kan. Kalau ada permasalahan kutunya banyak misalnya, ada tadi kecelakaan. Ya. Kalau laki-laki ya, kalau perempuan ada kutu banyak nggak boleh juga digundul. Harusnya dihindari lah ya. Semoga Allah maafkan kalau ada yang melakukan di masa-masa lalunya ya. Tapi yang jelas dianjurkan untuk tidak dia lakukan. Kalau laki-laki boleh dia gundul dengan adanya kutu misalnya. Nah, pernah terjadi kepada seorang sahabat itu. Ya. Laki-laki juga kalau dia gundul hanya karena tren, model, nggak boleh. Karena harus ada sebab. Dalil yang memerintahkan agar merawat rambut itu jelas. Dan dalil, dan sifatnya umum gitu kan. Dan dalil yang menjelaskan tentang cukur gundul kepala itu khusus. Jadi hanya terjadi pada umroh dan haji misalnya. Itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Selain daripada itu tidak pernah dicontohkan Nabi SAW. Beliau gundul kepalanya gitu. Itu bagi laki-laki yang jelas-jelas boleh. Apalagi kalau kaum perempuan. Hanya karena istilah tren gitu kan. Saya ulangi, kata beliau Nabi Muhammad SAW melarang kaum wanita muslimah untuk menyerupai kaum lelaki. Bahkan dengan ucapan laknat yang ditujukan kepada pelakunya. Itu menunjukkan perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Hukum ini berlaku pada setiap yang menjadi ciri khas kaum kafir. Seperti dalam hal berpakaian, bersekutu dengan mereka dalam bekerja di pabrik, perkantoran, percetakan, dan lainnya. Bahkan juga dalam hal cita rasa. Dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan Nabi SAW melaknat kaum laki-laki yang menyerupai wanita dan kaum wanita yang menyerupai laki-laki. Artinya ini hadis datang umum, berarti semua yang merupakan ciri khas perempuan nggak boleh laki-laki terlibat di situ, apapun itu sifatnya. Ya. Sampai kepada mimik-mimik wajah pun atau bahasa tubuh pun tidak boleh, lenggak-lenggok jalan misalnya. Ya. Tadi model rambut. Ya. Model pakaian, semua tidak boleh. Begitu juga dengan perempuan menyerupai laki-laki. Jadi biar betul-betul ya, pintu ini atau bahasa ini jelas, sehingga dengan ini tertutup sekali pintu-pintu homo dan lesbian. Nah, perempuan ya perempuan, laki-laki ya laki-laki. Dan dari kecil dianjurkan untuk tidak sama sekali menyerupai satu sama yang lain. Anda ya, sebagai orang tua di rumah, hati-hati sekali, kalau Anda punya anak laki-laki, berikan mereka mainan laki-laki. Biasakan mereka di alam laki-laki. Ya. Dan perempuan juga begitu. Jangan karena Anda punya anak dua laki-laki, lalu kemudian Anda pengen sekali anak perempuan. Setelah sekian tahun Anda bersabar, Allah berikan Anda anak perempuan. Apa yang terjadi pada saat Anda diberikan anak perempuan? Anda membiarkan si anak perempuan ini 100% bermain dengan kakak-kakak laki-lakinya. Sehingga mainannya bola, ya, mungkin gulat-gulatan dan segala macam. Yang membuat anak perempuan ini tumbuh merasa dirinya laki-laki. Dan ini pintu internal pembuka lesbian. Internal dalam rumah maksud saya. Dan itu ada faktor eksternalnya juga ya. Misalnya karena pergaulan dan segala macam. Tapi internalnya adalah masalah ini. Begitu juga dengan terbukanya homoseksual. Internal di rumah itu yang banyak terjadi adalah misalnya orang dikaruniai anak perempuan. 3 orang, 4 orang, 5 orang. Pengen sekali orang tuanya dapat anak laki-laki. Begitu dapat anak laki-laki, Allah berikan anak keempat atau anak kelima atau anak keenam misalnya. Ya. Anak laki-laki, kemudian dia biarkan anak laki-lakinya ini bermain sama kakak-kakak perempuannya. Dia ajaklah main-main boneka, main dengan cara perempuan, kosmetika, apalah segala macam. Dia tumbuh merasa dirinya seperti perempuan. Ini penyebab internal homoseksual. Jadi jangan hanya sekedar dipandang, oh
masa sih perempuan nggak boleh potong rambut? Nah, di sini poin pertama yang beliau singgung adalah ya, karena ada penyerupaan terhadap laki-laki. Kalau sampai potong rambut menyerupai laki-laki itu sudah tidak memungkinkan karena dilaknat di sini, dilarang. Potong rambut secara umum harus ada sebabnya. Apakah itu haji dan umrah atau memang ada permasalahan tadi sudah kita sampaikan, misalnya dia harus operasi, ada tertumpah cat dan segala atau kena terbakar sebagian sehingga tidak rapi harus dirapikan, ada penyebabnya. Kata beliau, memangkas rambut secara umum dilarang bagi wanita berdasarkan keumuman hadis. Beberapa kurun berlalu dan kaum muslimin sudah terbiasa memelihara rambut wanita, memperindah dan merawatnya, sementara kaum lelaki membiarkan jenggotnya menjadi panjang. Lalu muncullah budaya kaum wanita dan lelaki saling menyerupai yang sudah dilarang dalam Islam, bertentangan dengan petunjuk Nabi, para sahabat dan ulama salaf. Namun sebaliknya justru mencontoh kebiasaan-kebiasaan musuh-musuh Islam dan kaum muslimin dari kalangan Yahudi, Nasrani, kaum musyrikin dan orang-orang komunis. Di antara dalil yang melarang seorang wanita memangkas rambut adalah karena perbuatan itu meniru kebiasaan musuh-musuh Islam dan bahkan pelakunya diancam siksa. Dalam Musnad Ahmad dan As-Sunan, Sunan ini kitab-kitab Sunan meriwayatkan hadis ya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia mengatakan Nabi SAW bersabda, siapa yang menyerupai satu kaum berarti termasuk golongan mereka. Artinya yang biasa potong-potong rambut pendek kaum wanita, ya, walaupun tidak menyerupai lelaki ya. Kita sekarang bicara, kalau tadi di poin pertama yang disinggung sebenarnya masalah menyerupai laki-lakinya. Sekarang menyerupai orang non-muslim. Ada model baru muncul langsung diikutin. Ya. Sementara Nabi SAW mengatakan, man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia sama dengan mereka. Ini memang hadis melarang kita menyerupai orang-orang non-muslim. Kita harus berbeda dengan mereka. Tidak boleh sama. Memang harus beda. Ya. Apa yang merupakan ciri khas orang kafir kita nggak boleh ikut-ikutan. Kita usahakan berbeda. Kecuali memang itu sifatnya umum orang gunakan. Seperti sekarang orang gunakan kemeja. Laki-laki muslim dan laki-laki kafir sama menggunakan, itu tidak ada masalah. Batik ya, orang pakai batik, saya sekarang lagi menggunakan batik misalnya. Nah batik ini memang sudah tradisi kita di Indonesia, orang kafir, orang muslim semua pakai, itu tidak ada masalah. Yang penting jangan merupakan khas pakaian mereka, gitu kan? Khas penampilan mereka. Di barat misalnya ya, mereka terbiasa kaza itu memotong sebagian rambut, membiarkan sebagiannya. Kita dalam Islam dilarang, tidak boleh ya. Nanti akan kita jelaskan insya Allah juga masalah itu. Ini tidak boleh. Misalnya kaum wanita tidak berhijab, kemudian motong rambutnya menyerupai laki-laki misalnya, ini semua tidak boleh. Maka kita tidak boleh menyerupai mereka. Ini satu sisi gitu. Ya. Atau sisi lain selain daripada tadi larangan menyerupai laki-laki secara umum dan juga nih larangan menyerupai orang-orang non-muslim. Kata beliau, letak penyerupaan diri dengan orang-orang kafir dan memangkas rambut wanita bersifat umum. Baik hanya memangkas bagian depan saja yang biasa disebut dengan poni atau seluruh sisi rambutnya. Rambut wanita yang panjang menjadi salah satu manifestasi kecantikannya. Menurut kebiasaan orang-orang Arab, ya, itu dianggap sebuah kelebihan yang luar biasa gitu. Adapun memangkas sedikit rambut saja pada waktu haji dan umrah itu termasuk ibadah. Termasuk manasik dan bagian dari ibadah haji. Nah, beliau mengatakan di sini, jadi secara umum dalil melarang tadi menyerupai orang kafir berarti secara semuanya termasuk model potongan-potongan rambut. Ya. Jadi coba dihindari gitu. Kalau merupakan khas mereka, apalagi kalau sudah sampai naudzubillah model-model itu seperti model-model perempuan-perempuan yang tidak benar, pelacur-pelacur ya, lalu kemudian diikutin. Ya. Kalau misalnya ada model rambut yang atau metode untuk merawat rambut ya. Dan itu diperlihatkan oleh seorang ahli dari orang kafir, dia tidak bertolak belakang dengan agama Islam, bukan menyerupai mereka, bukan memotong seperti laki-laki ya. Maka ini kemungkinan seperti misalnya ada orang muslim masuk ke salon, dia ingin merawat rambutnya, lalu ada penawaran dari salon tersebut, ada kerembat, ada rambut ini ya bisa misalnya ujungnya agak rusak, bisa di model seperti ini ada model, terus kemudian dilihat model ini, modelnya jadi lebih rapi, sedikit diambil karena memang itu rusak sekali bagian bawahnya, maka itu kemungkinan masih ada celah gitu kan.
Tapi kalau secara umum orang selalu aktif mencari perkembangan di dunia orang non-muslim, lalu kemudian menciplaknya terus, ya, ini jadi tanda tanya. Bahkan subhanallah secara fitrah, kaum laki-laki itu suka dengan rambut panjang. Secara fitrah, alami sekali. Hampir semua kaum laki-laki kalau saya temui, dan saya berbicara, menanyakan tentang apa kira-kira yang dia suka dari kaum wanita. Ini bukan bicara masalah vulgar atau bicara masalah hal yang haram, tidak. Artinya secara umum Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ketertarikan pada kaum wanita, gitu kan. Tentu saya bertanya pada orang-orang sudah berumah tangga, gitu kan. Kira-kira apa yang membuat ya, Anda suka kalau dalam rumah tangga, kayak dalam pelatihan-pelatihan rumah tangga misalnya. Ya. Umumnya jawaban-jawaban yang ada itu memang kena rambut panjang. Intinya rambut yang panjang, ya. Kemudian badan yang bersih, ya. Tutur kata yang santun, muamalah yang baik, itu semua umum gitu. Tapi rambut ini masuk dalam perhitungan tersendiri gitu. Dan saya pernah menemukan ada satu di antara orang punya hubungan kerabat dengan kami, itu sampai bercerai dengan istrinya. Sekarang sudah bercerai, dulunya masih bersama-sama, tapi sudah sering ada pemicu-pemicu. Saya pernah tanya sendiri, apa sebabnya? Dia bilang di antara sebab, tentu banyak faktor yang lain, tapi di antara sebab dia membahasakan, saya sempat merenungi masalah itu, dia bilang karena saya suka dengan wanita berambut panjang. Istri saya ini selalu panjang sedikit dipotong. Saya sudah ingatkan sampai mungkin 15 tahun saya lewatin waktu, selalu saya ingatkan tidak pernah tahu, tidak mau tahu. Ya, dia harus selalu pendek. Dan saya tidak suka dengan rambut pendek. Alat fitrahnya gitu. Ya, akhirnya membuat dia jenuh juga dan dia berpisah dengan pasangannya ini. Nah ini contoh saja, ini secara alami gitu ya. Jadi memang subhanallah Allah tidak mungkin memberikan peluang bagi wanita, dan memang wanita itu lebih cepat panjang rambutnya dibandingkan pria ya. Dan wanita diberikan peluang untuk memelihara rambutnya yang panjang ya, dan dia bisa mendapatkan pahala tadi menjalankan hadis, siapa yang punya rambut maka dia merawatnya sehingga juga bisa menjadi apa tadi mahkota ya, seperti kebanggaan, manifestasi kecantikan dialah kata Syekh tadi Abdullah. Maka itu hal yang benar gitu ya. Mungkin saya tidak tahu ikhwah di sini laki-laki yang mengikuti acara kami, tapi kalau saya pribadi memang lihat kalau di rumah dengan istri saya melihat dengan rambut panjang, saya jauh lebih tertarik dibandingkan harus dengan rambut pendek. Kayak seperti ada yang ganjil di rambut pendek itu ya. Nah ini memang ada hal yang disentuh oleh Syekh untuk lebih hati-hati itu ya. Kecuali beliau mengatakan ada keadaan seperti umroh di sini ataupun haji. Itu pun dalam syariat Islam tidak boleh wanita menggundul kepala mereka. Di sisi lain, laki-laki dianjurkan untuk menggundul. Ya. Kata beliau, namun yang dibolehkan hanya memangkas sedikit saja rambutnya di musim haji dan umrah. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam Al-Musnad, Nabi SAW bersabda, wanita cukup memegang seluruh rambutnya dan memangkas rambutnya beberapa ruas jari saja. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur. Ambil ujung rambutnya saya dipotong sedikit. Kalau laki-laki anjurannya menggundul kepalanya. Ya. Jika dalam haji dan umrah saja Nabi SAW hanya membolehkan memangkas rambut sedikit saja, mana dalil orang yang membolehkan wanita memangkas rambut tanpa batasan sehingga kalangan wanita muslimah berubah menjadi seperti gadis Inggris, Prancis atau Amerika dalam berpakaian dan potongan rambutnya. Bahkan juga dalam sepatu dan pewarna rambut yang dia gunakan. Ia meninggalkan sunnah sedemikian rupa dan justru menempatkan diri sebagai orang yang terancam siksa yang berat. Wallahul musta'an. Ini kata penulis. Jadi saya baru membaca dulu apa yang ditulis oleh penulis ya. Kita coba tambahkan beberapa informasi berhubungan dengan apa yang kita bahas tadi. Kita mulai dulu dari masalah hukum menggundul kepala bayi perempuan. Ya. Mulai dari kecil dulu. Karena tadi sudah disinggung secara umum kalau orang sudah dewasa ya. Jadi menggundul tidak boleh, mencukurnya pun harus ada alasan yang benar ya. Kalau kita mulai dari bayi, maka ulama berselisih pendapat tentang masalah bayi perempuan. Apakah digundul seperti anak laki-laki atau tidak. Karena ada hadis Nabi SAW yang menganjurkan agar mencukur bayi kepala bayi di hari ketujuhnya. Ya. Kemudian menyedekahkan sebagian rambut itu dinilai dengan nilai emas atau perak lalu disedekahkan ya, nilainya. Saya akan coba bacakan ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah. Ya. Mereka tidak membedakan mana bayi perempuan dan bayi laki-laki. Ya. Karena beranjak daripada perkataan Muhammad bin Ali bin Al-Husain
bin Al-Husain. Ya. Ini cucunya Husain. Ya. Beliau mengatakan bahwa Fatimah putri Rasulullah SAW pernah menimbang rambut yang telah dicukur dari rambut Hasan, Husain, Zainab, Ummu Kalthum. Nah, berarti semuanya digundul. Cucu-cucu Nabi SAW ini ya, termasuk perempuannya Zainab dan Ummu Kalthum. Dan Fatimah bersedekah perak seberat rambut tadi. Hadis ini disebutkan dalam kitab Muwatta di jilid 2 halaman 501 dan Abu Daud dalam Al-Marasil ya, di dua kali disebutkan di hadis nomor 279 dan 380. Al-Baihaqi juga disebutkan dalam Sunan Al-Kubra jilid 9 halaman 304 ya. Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab Majmu'nya, jadi ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Ya, kita di Indonesia kan mayoritas Syafi'iyah. Maka ini ada anjuran untuk menggundur rambut bayi walaupun perempuan. Kalau laki-laki sudah tidak ada perselisihan sebenarnya. Tapi bayi perempuan sekarang kita bahas ya. Karena perempuan ini ada larangan khusus, tidak boleh mereka sembarangan memotong rambut mereka gitu. Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab beliau masyhur kitab Al-Majmu' di jilid 8 halaman 432, beliau berkata disunnahkan menggundur rambut kepala bayi pada hari ke-7. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa rambut yang telah dicukur dan ditimbang lalu bersedekah dengan emas seberat rambut yang telah dicukur. Jika tidak, maka boleh dengan perak. Hal itu berlaku bagi bayi laki-laki dan bayi perempuan. Jadi jelas di sini dalam pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah perempuan pun digundul ya. Di samping itu ada maslahat ketika mencukur rambut bayi perempuan, yaitu sedekah dengan perak sebesar rambut yang dipotong. Juga rambut bayi akan menjadi lebih baik setelah digundul ketika kecil. Sebagai tambahan pula, status bayi perempuan yang dicukur rambutnya tidak berarti ia menyerupai laki-laki, karena menyerupai dengan laki-laki itu dikatakan ada yang terlarang bukan pada saat masih bayi, kalau sudah dewasa. Nah ini poin perlu digarisbawahi tentunya. Saya pun pernah melihat ya beberapa cuplikan di YouTube tentang hikmah kenapa bayi disuruh gundur rambutnya, baik laki-laki ataupun perempuan, karena di rambut yang baru keluar dari perut itu kadang-kadang masih ada melengket ya, sisa-sisa darah dan beberapa hal mungkin yang berhubungan dari dalam perut. Oleh karena itu hikmahnya dianjurkan untuk menggundul rambut mereka dan dibiarkan tumbuh rambut baru. Dan ini ada hubungannya, Allahu a'lam, yang saya itu hari pernah dapatkan informasinya dengan kesehatan kepala dia. Ya, Allahu a'lam. Ini yang jelas kita bicara tentang hukum syar'inya di sini. Ulama Maliki dan Syafi'iyah mengatakan digundul juga bayi wanita. Sementara ulama Hanabila dari mazhab Imam Ahmad mengatakan bahwa gundul itu hanya bayi laki-laki saja, ya, tidak pada bayi perempuan. Mereka berdalil dari hadis Nabi SAW, hadis yang sahih riwayat Abu Daud dan juga An-Nasai, yang bunyinya kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelih untuknya pada hari ke-7, digundur rambutnya dan diberi nama. Ya. Di sini mereka mengatakan kata-kata gulam, kullu gulamin, itu biasa digunakan untuk bayi laki-laki atau anak laki-laki saja. Syekh Khalid Muslih, ini salah satu ulama di Saudi yang terkenal, mengatakan yang tepat dalam masalah ini adalah mencukur rambut bayi itu boleh jika ada maslahat, sebagaimana disebutkan oleh para ulama yang menyebutkan akan bolehnya gundul bayi atau gundul bagi bayi perempuan. Sedangkan ulama yang melarang, maka sanggahannya bisa jadi dikatakan hadisnya lemah atau dhaif, karena hadis yang digunakan sahih. Kalau hadis yang digunakan sahih, maka bisa jadi kita katakan bahwa di balik menggundur rambut bayi perempuan ada maslahat yang menghilangkan gangguan pada rambut tersebut. Ya. Ini berarti beliau mengatakan boleh, ya. Walaupun beliau dalam di madhab Hanabila. Karena secara umum ulama-ulama Hanabila mengatakan bayi perempuan tidak usah digundul. Tapi di sini Syekh ya Khalid Muslih, ini murid seniornya Syekh Muhammad bin Utsaimin, beliau menyebutkan dalam fatwa, buku-bukunya menyebutkan fatwa kalau ini adalah hal yang dibolehkan gitu. Kemudian dari Salman bin Abi Ad-Dabbi, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ma'al gulami aqiqah fa ahriku anhu daman wa amitu anhu al-adha. Pada anak lelaki ada perintah akikah dan potonglah hewan sebagai akikah dan buanglah keburukan darinya. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hasan Basri mengatakan ini maksud dengan imatatul adha ya, atau membuang keburukan dalam hal ini adalah mencukur rambut bayi.
sebagaimana hadits Abu Daud. Dalam bahasan ini tentunya ya, yang dipilih oleh umumnya ulama adalah yang dipegangi oleh ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Artinya rambut bayi perempuan dipotong ya. Dan kemudian diberlakukan hal yang sama dengan bayi laki-laki, yaitu rambutnya ditimbang kemudian disedekahkan, baik timbangan emas atau timbangan perak, sebagaimana sudah kita bacakan tadi sikap perbuatan yang dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu anha ya. Kemudian teman-teman sekalian, kita masuk kepada hal yang lain, yaitu masalah mencukur rambut ya, atau menggundul secara umum. Dulu kita bicara masalah menggundul ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata menggundul rambut itu ada 4 macam. Yang pertama, menggundul rambut habis kepala ketika haji dan umroh. Ini termasuk yang diperintahkan bagi laki-laki. Hal ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, didukung dari dalil Al-Quran dan hadis serta ijma'. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Fatih ayat 27. Kalau laki-laki, tidak ada masalah dengan gundul ini. Karena Allah berfirman dalam masalah haji dan umrah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim, la tadkhulanna al-masjidal harama insya'allahu amina muhallikina ru'usakum muqassirin la takhafun. Sesungguhnya, atau bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insya'Allah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala ya, dan mengguntingnya. Maksudnya menggundul habis ataupun mencukurnya. Sedang kamu tidak perlu merasa takut. Sementara dalam hadis juga disebutkan bahwasanya baginda Nabi SAW, beliau mencukur kepalanya, menggundul kepalanya, gitu kan, di hari Hudaybiyah. Begitu juga pada saat melakukan ya, haji wada'. Nabi SAW menggundul habis rambut beliau, gitu kan, dan memotivasi para sahabat untuk menggundul. Sesuai dengan sabda beliau SAW, Allahumma ighfir lil muhallikin, ya Allah maafkanlah orang-orang yang gundur kepalanya. Qalu ya Rasulullah wal muqassirin. Para sahabat yang tidak mau gundul mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang hanya mencukurnya saja? Qala Allahumma ighfir lil muhallikin. Yang kedua kali beliau mengatakan, ya Allah ampunilah orang-orang yang gundul. Qalu ya Rasulullah wal muqassirin. Para sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, orang-orang yang hanya cukur saja. Qala Allahumma ighfir lil muhallikin. 3 kali Nabi SAW mengulangi, ya Allah maafkanlah, ampunilah orang-orang yang gundul. Qalu ya Rasulullah wal muqassirin. Ya, sementara bagaimana ya Rasulullah dengan orang yang cukur? Kata Nabi SAW, wal muqassirin, dan juga orang-orang yang cukur. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis ini kita bisa lihat bagaimana Nabi SAW memotivasi kaum laki-laki untuk gundul, bahkan didoakan 3 kali agar diampuni dosa-dosanya, ya kan? Tetapi dari satu sisi, Nabi SAW tidak menganjurkan kaum wanita melakukan ini. Karena beliau mengeluarkan sabdanya, tadi sudah kita sebutkan ya, cukuplah wanita pada saat sudah selesai umroh dan haji, memegang bagian rambutnya, kemudian mengambil beberapa ruas bagian bawahnya saja, dicukur. Berarti Nabi SAW membedakan antara laki-laki sama perempuan. Yang kedua, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, menggundur rambut kepala karena ada hajat atau kebutuhan seperti untuk tujuan berobat. Ini dibolehkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' atau kesepakatan ulama. Karena Allah Ta'ala memberikan keringanan bagi orang yang berihram, pada asalnya dilarang menggundur rambut. Karena orang kalau lagi umroh haji, kalau lagi pakai baju ihram dan belum selesai mengerjakan manasiknya, maka dianjurkan dia jangan gundul dulu. Kapan dia cabut bulunya atau dia potong rambutnya belum selesai ya, rangkaian ibadah umrah atau hajinya, ya, maka secara otomatis dia kena hukuman dam, gitu kan. Tapi khusus orang yang bermasalah di kepalanya, perhatikan Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah 197, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Dan janganlah kalian mencukur kepala kalian sebelum korban sampai ke tempatnya, tempat penyembelihannya, maksudnya di musim haji ya. Jika ada di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Ya, misalnya tadi dia tabrakan, sobek, dia harus dipotong, dijahit ya. Atau misalnya tadi ada masalah lain yang menimpa, Allah alam masalah apa, tapi tertimpa misalnya, dan dia harus mencukur rambutnya. Sementara dia belum menyelesaikan ibadah haji dan umrohnya. Maka ini juga dibolehkan, ya, tapi dia membayar fidyah. Apa itu fidyahnya? Di sini disebutkan dia berpuasa, ya, atau bersedekah ataupun berkorban. Dia puasa sehari atau dia bersedekah
nilainya juga bebas ya, dia memberikan ataupun dia berkorban. Ini termasuk hal yang dibolehkan ya, menggundul yang kedua karena alasan ada sesuatu, ada sebab. Ya. Bagi laki-laki kita bicara secara khusus ya, dan bagi perempuan secara umum. Artinya, bagi laki-laki secara umum, mereka kalau ada masalah mereka boleh menggundul kepalanya selain haji dan umrah. Dan secara khusus bagi wanita kalau ada udur-udur tertentu. Sebagaimana juga hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, beliau ketika Nabi SAW lewat di depannya, kemudian dia memiliki kutu-kutu yang jatuh dari kepalanya. Kata Nabi SAW, apakah kutu-kutu ini mengganggumu? Dia menjawab, iya. Kata Nabi SAW, cukurlah rambutmu. Ya. Cukurlah rambutmu. Dan itu kebetulan lagi di musim haji. Di musim haji. Ya, sebelum selesai haji, maka dia sudah harus memotong rambutnya karena kutunya sudah terlalu mengganggu dia. Ya. Banyak sampai jatuh-jatuh. Kata Nabi SAW, cukur rambutmu. Kemudian sembelilah seekor kurban, kambing. Ya, sebagai tebusannya karena kau mencukur sebelum selesai haji ataupun umrah. Atau berilah makan seukuran 1 farak untuk orang miskin. Ya. Ukuran 1 porsi buat orang makan. Hadis Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, itu yang kedua tadi ya, masalah menggundul karena ada permasalahan. Tapi di sini kalau perempuan tidak boleh, tetap tidak boleh karena hukum di sini Ka'ab bin Ujrah berlaku karena dia laki-laki dan dia punya kutu yang banyak. Kalau perempuan dianjurkan untuk tidak menggundulnya, tapi dia berusaha dibersihkan, dirapikan gitu kan. Karena kalau dicukur kemudian ada lagi kutunya, maka dia akan terus melakukan fenomena yang sama. Padahal sebenarnya perempuan lebih umum dilarang gitu. Yang ketiga, menggundul karena sebab ibadah dan zuhud, bukan karena sedang haji atau umrah. Hanya mau menunjukkan kalau dia itu meninggalkan dunia lah. Nggak perlu peduli lagi rapi-rapi rambutnya. Misalnya dilakukan sebagian orang yang ingin bertaubat ya, dengan menggundul rambutnya. Atau mencukur atau menggundul sebagai syiar agama. Ya. Nah, ini nggak boleh. Seperti misalnya contohnya yang kita lihat para pendeta Buddha misalnya. Makanya termasuk perbuatan yang tidak pernah sama sekali ada contohnya. Nabi SAW orang yang zuhud. Para sahabat orang yang zuhud. Tapi mereka tidak pernah menunjukkan kezuhudannya dengan cara menggundur rambutnya. Ya. Begitu juga dengan taubat. Tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW dan para sahabat kalau dengan taubat maka dia menggundur rambutnya. Ya. Bahkan hal ini tidak dicelah oleh sebagian sahabat. Ya. Kalau ada yang melakukannya gitu. Kemudian yang keempat, menggundur rambut kepala bukan untuk nusuk. Bukan karena kebutuhan. Bukan pula untuk mendekatkan diri kepada Allah. Atau menunjukkan syiar agama. Untuk masalah ini para ulama memiliki 2 pendapat. Pertama, hukumnya makruh. Dan ini adalah pendapat mazhab Malikiyah dan selainnya. Artinya cuma gundul karena memodel saja. Yang kedua, hukumnya mubah atau boleh. Ini pendapat ya, yang ma'ruf dari mazhab Abu Hanifah dan Syafi'iyah. Beranjak daripada ya, pada saat Nabi SAW melihat seorang anak yang mencukur sebagian rambutnya, maka Nabi SAW ahlikuhu kullahu awda'uhu kullah. Cukurlah semuanya atau tinggalkan sebagian. Hadits Abu Daud dan An-Nasai. Artinya ada seseorang ayah yang mencukur kepala anaknya, laki-laki digundul. Dicukur sebagian, dibiarkan sebagian. Kata Nabi SAW, gundul sekalian atau biarkan saja. Gitu. Berarti menandakan boleh kalau anak laki-laki itu ya. Hanya saja yang dihindari adalah kaza. Ya. Kaza itu menggundul sebagian kepala dan membiarkan sebagiannya. Ini dilarang ya, oleh Nabi SAW. Ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tetapi di poin ini, di poin keempat, juga tetap tidak boleh berlaku bagi anak perempuan. Ya. Karena tetap anak perempuan berlaku padanya sesuatu yang sifatnya dianjurkan ya, untuk dirawat. Ya, untuk dirawat. Sementara teman-teman sekalian kita tutup dengan ini, bulu-bulu lain selain rambut, itu ada yang dianjurkan untuk dicukur. Ya. Ya, rambut-rambut tertentu gitu kan. Seperti misalnya ya, hadis Nabi SAW yang memerintahkan untuk menghilangkan bulu ketiak, bulu kemaluan, ya, rambut ketiak, rambut kemaluan. Ya. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian kumis bagi laki-laki. Ya. Ini hal-hal yang masuk dalam umumnya hadis Nabi SAW. Al-fitratu khams. 5 fitrah. 5 hal yang harus dijaga oleh setiap muslim. Al-khitanu
sunat. Bagi laki-laki umumnya wajib, sudah pendapat ulama ya hampir disepakati. Bagi perempuan khilaf di antara mereka. Ada yang mengatakan sunnah, boleh, ya. Artinya boleh dia sunat, ada yang mengatakan dia mubah saja. Artinya perempuan boleh sunat, boleh nggak sunat. Terlepas daripada sunat mubah, tapi yang jelas mereka bukan wajib bagi anak perempuan. Bagi anak laki-laki hukumnya wajib, gitu kan. Yang kedua istihdad atau mencukur bulu kemaluan. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Yang ketiga qassus syarib, mencukur kumis, ya. Khilaf di antara ulama masalah mencukur sebagian atau mencukur bersih, tapi bagi laki-laki dianjurkan. Wa taqlimul azfar, memotong kuku, ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Wa naftul abad, ya. Ini mencukur bulu ketiak. Ini lagi laki-laki dan perempuan, gitu ya. Ini ada anjuran-anjuran. Tetapi ini adalah selain rambut kepala. Kesimpulan yang kita sampaikan teman-teman sekalian adalah anjuran agar kaum wanita menjaga rambut mereka, merawatnya, dan itu lebih dekat kepada ajaran-ajaran dalam Islam, ya. Anjuran-anjuran Nabi Muhammad SAW, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu sebagaimana sudah kami paparkan tadi.